Oke, halo, balik lagi bersama gue Revo Gilang di channel Revo Gilang. Jadi saat ini langsung aja eh, mulai bertebaran gosip-gosip ataupun perbincangan ya di forum, ataupun kalau misalkan gue ketemu orang terus orang ini pemula di saham terus langsung ngomong, Vo, kan harga saham 50 kalau naik satu tik itu kan jadinya 51, itu kan berarti kan 1/50 kali 100%, artinya 2% langsung keuntungannya. Sedangkan kalau gue beli saham-saham yang besar yang misalkan harga-harganya udah 10.000, 20.000, 30.000, kalau naik 1 tik, 2 tik, 4 tik sekalipun kan naiknya paling cuma 0,6%, 0,8%, 0,5%. Terus ngapain gue harus beli saham-saham yang besar? Beli aja saham-saham yang kecil-kecil, nanti naik 1 tik 2 tik itu udah gede banget gitu persentasenya, bisa 2%, 4%. Tuh naiknya padahal cuma 2%, 4%. Naiknya cuma 2 tik 4 tik, tapi bisa langsung 2%, 4% gitu keuntungannya. Mending gue beli saham-saham yang third-liner dong, saham-saham yang murah dibanding beli saham-saham yang mahal-mahal. Sebelum masuk ke pembahasan, intro in. Oke, jadi gini, kita itu pada dasarnya harus tahu dulu ya. Jadi kalau di saham itu ada namanya fraksi harga, ada fraksi-fraksi harga yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal, kira-kira gitu. Nah, fraksi yang murah ini pergerakan harganya itu satu tik itu dari nanti di tabelnya ada ya, dari harga sekian sampai sekian naiknya 1 tik, terus dari harga sekian sampai sekian naiknya 2 tik, sekian sampai sekian 5 tik, sekian sampai sekian 10 tik, dan terus nanti ada yang 25 tik yang paling tinggi kalau kayak BCA, Gudang Garam, Tekim, INKP, BMRI, BBNI, itu naiknya udah 1 tiknya 25 poin. Itu ada fraksi-fraksi harganya. Jadi semakin besar harga sahamnya, maka satu tiknya pun lebih besar, jadi 25 poin. Sedangkan kalau semakin kecil harga sahamnya, misalkan kalau yang kayak di bawah-bawah 100, misalkan 80, 90, 70, 60, itu satu tiknya itu 1 poin. Oke. Satu tik di harga saham yang murah dengan satu tik di harga saham yang mahal, memang kalau secara kita hitung-hitungan persentase profitnya atau lossnya itu memang lebih besar dibandingkan yang kecil, itu lebih besar dibandingkan yang harga saham yang besar. Misalkan satu tik di harga dari 50 ke 51 itu kan 1/50 kali 100%, artinya 2% kan. Kalau kita untung 50 ke 51 itu 2%. Sedangkan kalau dari 20.000, satu tiknya 25 poin, berarti 20.000 menjadi 20.025 rupiah, itu paling 0,1 0,2% lah keuntungannya. Itu kena fee pun udah habis gitu kan. Nah, lalu apakah dengan statement, dengan cerita kita di awal tadi, apakah itu bisa kita simpulkan atau kita bisa menyimpulkan bahwa ya sudah kita beli saham-saham third-liner saja, ya udah kita beli saham-saham yang murah-murah aja karena keuntungannya lebih cepat? Oke, begini, kalau gua menyarankan untuk orang-orang yang pemula, kalau yang udah expert, udah lebih dari 5 tahun di market, udah punya sertifikasi, license dan sebagainya, ya terserah, karena mereka sudah mengerti tentang risikonya seperti apa, kelebihan dan kekurangan setiap decision yang mereka buat tuh mereka sudah tahu. Tetapi untuk pemula, be careful, hati-hati. Karena begini, kalau Andika Descartes itu di salah satu feed Instagramnya, dia pernah posting itu saham-saham yang istilahnya saham zombie kalau dia nyebutnya, itu saham-saham yang bangkit dari 50 terus naik jadi misalkan 60, 70 seperti itu. Saham-saham zombie ini pada dasarnya memang dia murah. Jadi kita kalau harganya 50, kita punya uang 5.000 udah dapat satu lot. 5.000 rupiah goceng doang itu bisa dapat satu lot. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah saham-saham yang sudah menyentuh angka 50 atau zombie stocks ini, saham-saham zombie ini itu untuk naik itu akan lebih sulit, likuiditasnya pun lebih sulit. Jadi cenderung harga-harga saham emiten-emiten yang harga sahamnya itu udah 50 itu cenderung tidak liquid. Jadi kita memang bisa beli di harga 50, tapi kita mau jual di 51 sekalipun itu sulit, cukup sulit gitu ya. Karena likuiditasnya dia tidak liquid seperti itu kan. Bahkan yang perlu diperhatikan juga buat teman-teman ya, jadi harga saham itu bisa sampai bulanan bahkan tahunan loh di harga 50. Ada salah satu saham yang nanti gue liatin di sini, itu udah bulanan bahkan
udah 1 tahun ya, gue rasa kayak udah hampir 1 tahun atau udah 1 tahun lebih bahkan, itu dia stuck aja di 50, dia nggak gerak-gerak. Nah ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Apakah teman-teman udah siap dengan gue masukin misalkan 1 juta rupiah lah, nggak usah gede-gede, 1 juta rupiah di harga 50, beli saham X, tapi nggak bisa dijual-jual gitu. Bahkan kita jual, nggak usah mikir dijual harga 51, nggak usah. Dijual di harga 50 sekalipun belum tentu bisa kejual. Itu kita udah BEP ya, beli 50 jual 50 udah kena fee itu loh. Udah kena fee beli free jual. Itu pun kita belum tentu bisa jual. Kenapa? Karena sahamnya nggak liquid. Even atau bahkan sentimen pasar, sentimen global, sentimen industri, sentimen ya dari top down, kita lakukan top down analysis ya, sekalipun sentimen secara globalnya makroekonominya sudah baik pun belum tentu saham itu ngangkat, belum tentu saham itu bakal naik. Memang ada 1-2 kasus yang saham 50 bangkit dari kuburnya lah kira-kira gitu ya, dari 50 jadi 55 atau 60 bahkan sampai 70 seperti itu. Memang ada kemungkinan seperti itu. Tetapi sepengalaman saya pribadi, mostly saham-saham yang udah 50, misalkan udah sebulan, 2 bulan, sentimen pasar sebesar apapun cenderung tidak mengangkat. Contoh misalkan kalau kita lihat crude palm oil, CPO industry, saham-saham yang besar-besarnya misalkan kayak AALI atau London LSIP gitu ya, misalkan CPO naik, secara kita lihat di TradingView atau investing, misalkan CPO naik, oke. Industrinya oke gitu, makroekonomi secara global misalkan ke biodiesel dan sebagainya, pokoknya sentimen newsnya positif lah seperti itu, sentimen industrinya juga positif, AALI dan LSIP naik. Tapi saham-saham yang udah di 50 misalkan seperti itu ya, saham-saham udah 50 itu tetap sulit untuk naik gitu, karena memang tidak liquid pada dasarnya seperti itu. Apalagi ditunjang dengan kinerja laporan keuangannya yang berantakan. Misalkan dia bahkan kalau dia jarang melaporkan laporan keuangannya, lebih parah lagi. Dia melaporkan laporan keuangannya pun tapi rugi terus, utang di mana-mana, tidak bertumbuh asetnya, kayak gitu ya. Wajar lah dia nggak bangun-bangun kayak gitu. Nah itu tuh yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Jadi bukan berarti ketika kita beli saham murah, memang teorinya naik 1 tik 2% langsung, 50 ke 51 kan 2%. Tapi yang perlu diperhatikan, apakah teman-teman siap ketika selama misalkan 1 tahun nih, uangnya dari 50 aja terus. Apakah sudah siap? Belum lagi misalkan harganya sebenarnya 50, terus teman-teman lupa ngeset sell gitu ya di harga 51, misalkan di hari itu teman-teman lupa ngeset sell karena kerjaan lah atau kuliah atau seperti apa, harganya ke 55 nih, terus drop lagi ke 50, teman-teman lupa ngeset sell, nggak bisa kejual. Nah itu tuh yang perlu dikonsider. Jadi maksud saya di sini adalah jangan tergiur karena keuntungan yang sekejap, keuntungan yang cepat. Jangan tergiur akan 1 tik, langsung naik 2%, naik 1%, naik 1,5%. Yang bukan gue bilang bahwa tidak boleh membeli saham-saham seperti itu, ya silahkan, itu kan terserah ke teman-teman. Tapi di sini gue ingin memberikan perspektif lain bahwa tidak selamanya saham-saham yang penny stock atau zombie stock kayak gini 50-60 harganya gitu baik untuk dibeli gitu loh. Karena bisa jadi kita beli tapi gak bisa jual. Nah itu yang berbahayanya seperti itu. Makanya perlu ada namanya diversifikasi. Perlu juga kita beli saham-saham blue chip untuk mendiversifikasikan sehingga lebih aman. Jadi kalau kita beli saham-saham LQ45, Kompas 100, IDX30, kita beli, kita mau jual di hari itu atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, itu kemungkinan sangat besar bisa, karena memang indeks-indeks itu kan sudah digolongkan dari 700 emiten, dipilih 100 atau dipilih 45 atau dipilih 30 tergantung indeksnya ya. Itu yang liquid sehingga potensi kita untuk tidak bisa menjual, jadi kita udah punya barang terus kita nggak bisa jual, itu kecil sekali. Kemungkinan besar kita beli kemungkinan besar 99,99% lah, karena 0,001%-nya ya itu urusan yang di atas lah. Tapi mostly ketika kita beli, kita akan bisa jual mau di hari itu kah, di minggu depan, bulan depan, tahun depan, 3 tahun lagi, kemungkinan besar kita akan bisa jual seperti itu.
Oke, mungkin segitu aja informasi dari gua. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi, silahkan diskusi di kolom komentar. Atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa DM Instagram gua di @revoasimili, atau untuk business inquiries di revoasimili@yahoo.co.id. Mungkin segitu aja dari gue informasinya. Bye bye.